sahabat Indonesia, sahabat Gria Varsiana, lakunya Wiji Bumi. Wah, saya sedang berada di Kanal Van der Wijk di pinggir, dan saya sangat senang sekali karena pagi ini saya bisa melihat Merapi di utara dari kanal ini. Nanti kita akan memberi view-nya Merapi. Jadi kita sekarang ini sudah menjadi jelas bahwa Kanal Van der Wijk itu berada dalam posisi mengalir ke selatan, dari belokan dari sebelah barat ya menuju ke selatan. Nah, utaranya itu adalah Merapi dan Merbabu. Untuk episode ke-10 temanya adalah krisis ekologi dan upaya masyarakat akar rumput dilibatkan dalam proses restorasi pariwisata karbon terpadu. Nah, untuk itu saya akan memberi gambaran sedikit bagaimana pentingnya air bagi ekologi itu sendiri. Untuk memberi pengantar sebelum kita masuk dalam episode 10 di mana ada dua narasumber sahabat saya, nanti saya akan perkenalkan, akan menjadi mitra teman kami berdiskusi dalam episode ke-10 ini. Nah, pagi ini saya mau memastikan bahwa kita mengerti bahwa kalau Jogja itu terhubung dengan air yang mengelilingi, itu air yang memberkati Jogja. Ini seperti perahu yang saya bayangkan mengalir, membawa air kehidupan ke pengairan, persawahan yang ada di seluruh Yogyakarta. Ayo kita letakkan perahunya. Bukan untuk mengotori kanal ya, permisi. Ini hanya simbolik untuk menunjukkan bagaimana perahu itu berjalan. Dadah! Dia berjalan mengelilingi Yogyakarta. Ya. Ini peta Yogyakarta. Ya, ini peta Yogyakarta. Di mana dalam visualisasi makrokosmos saya melihat peta Yogyakarta ini, daerah istimewa Yogyakarta sebagai Semar ya. Jadi inilah Semar for Yogyakarta, di mana saya membuat peta dengan figur Semar yang saya temukan di dalam anatomi geologi dari peta Yogyakarta. Peta geografi Yogyakarta itu ternyata berbentuk Semar. Nah, Gunung Merapi yang ada di depan saya sebelah utara ini adalah kucung dari Semar, dan ini bentuk yang kita lihat di sini ya. Dan ini punggungnya. Di sini punggung ini mengalir sungai Opak ya, yang keluar turun dari kaki Gunung Merapi. Dan di sini sebelah sini adalah mengalir Sungai Progo. Sungai Progo mengalir sini ya. Sungai Progo juga keluar dari kaki Gunung Merapi, yang kebetulan dari Sungai Progo ini airnya masuk ke Jogja melalui kanal Van der Wijk ya. Jadi pada episode ke-8 kita sudah menjelaskan bagaimana kanal Van der Wijk dan selokan Mataram mengalirkan air Kali Progo masuk ke Yogyakarta ya. Jadi ini kekayaan yang luar biasa secara alam, anatomi geologi bumi untuk Yogyakarta, di mana air Yogyakarta dikelilingi oleh dua sungai besar ya. Ya, kita coba presisi sedikit untuk menunjukkan penjelasannya. Jadi Yogyakarta dikelilingi oleh dua sungai besar. Ya, ini di sini adalah ya Kali Opak yang mengalir ke bawah ke pantai selatan, dan dari sini Kali Progo
yang mengalir juga ke pantai selatan ya. Jadi di sini ada Kali Opak ya dan Kali Progo, tidak terlalu jauh muara dari kedua sungai besar ini. Dan di sini ada sungai-sungai kecil ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sistem irigasi yang diberikan inspirasi dari Kanal van der Wijk untuk memberi air kepada pertanian di Yogyakarta, maka kita akan mulai dari sini. Di sini ada Tempel. Kami sekarang ada di Tempel, di sini di paling utara perbatasan dengan Magelang. Nah, sini airnya turun ya, masuk ke Sayegan, ke Godean, terus airnya naik lagi ya ke Ngaklik. Ini selokan Mataram ya, bertemu di Kali Opak di Kalasan di sini. Nah, pada saat yang sama air dari Kanal van der Wijk ya turun juga ke sini, ke Sayegan, ke Godean, dan ke sini, ke Kali Bawang ya. Jadi ini dua kanal yang posisinya seperti sayap di dalam sistem irigasi di Yogyakarta. Nah, kemudian dari Kanal van der Wijk ke selokan Mataram itu membuka inspirasi untuk pembentukan irigasi lain. Jadi di sini di Kali Bawang ada sistem irigasi Kali Bawang yang juga merupakan nadi untuk semua persawahan pertanian di daerah Kulon Progo. Kemudian di Bantul itu juga ada sistem irigasi dengan memanfaatkan aliran air dari Kali Opak, Kali Oyo, dan kali-kali lainnya ya di sini. Ya, jadi sistem irigasi itu juga irigasi independen di sini. Lalu Kota dan Sleman itu dialirkan oleh yang tadi saya lihat itu adalah selokan Mataram. Sementara di Gunung Kidul itu sistem irigasi yang agak berbeda karena faktor geologi di mana tanah-tanah kars. Jadi sistem irigasinya menggunakan embung dan juga menggunakan saluran air bawah tanah ya. Jadi ini di sini ada banyak sekali embung-embung, memanfaatkan juga Sungai Oyo dan sungai-sungai yang lain yang mengalir ke selatan. Jadi kita lihat bagaimana Yogyakarta itu kalau kita lihat pembelaan alam kepada Yogyakarta adalah bahwa Yogyakarta itu adalah tanah wong cilik ya. Dalam Semar for Jogja ini adalah tanah wong cilik ya. Jadi di sini sudah dikelilingi oleh air ya. Yogyakarta itu dijaga oleh air ya. Jadi saat ini hutan yang ada di Yogyakarta makin menipis ya, sekitar 12-15% hutan yang tersisa. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita semua, bagaimana konservasi hutan dan model pariwisata yang bisa mendukung untuk air itu bisa terlindung, supaya air itu tetap ada dan bisa membantu masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta untuk selamanya ya. Karena ini Kanal van der Wijk itu sudah lebih dari 100 tahun dan ini adalah satu harapan ke depan. Kanal dan irigasi-irigasi lainnya itu harus tetap berada dalam kondisi yang premier, yang terus akan memberi kelanjutan, bahkan
dari sistem itu bisa mendorong adanya kemajuan pertanian modern yang bermanfaat untuk generasi muda ya. Nah, jadi kita akan diskusikan tentang hal ini nanti di Joglo Book Renteng. Selamat pagi sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Pasiana Lakunya Wiji Bumi. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Kisworo. Selamat pagi, terima kasih. Ya, saat ini kita sedang berada di tempat yang sangat unik di kandang kebo ya Pak ini. Ya, persis Ya. yang itu ini. Ya, jadi kita sangat menikmati waktu bersama pada pagi hari ini dan kami harap dalam waktu sekitar 40 menit kami akan berbincang-bincang bersama untuk episode ke-10. Kami berharap pemirsa pendengar dari Gria Pasiana Lakunya Wiji Bumi juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan marilah kita memberi waktu bersama untuk berdiskusi tentang tema krisis ekologi dan upaya masyarakat akar rumput terlibat dalam pariwisata karbon terpadu. Saat ini di Indonesia, krisis ekologi bukan merupakan hal yang baru yang kita tidak pernah ketahui, tetapi sudah terjadi di mana-mana di dalam masa perubahan iklim. Kita lihat banjir bandang di Sumatera dan juga di Jawa, dan juga masalah air yang mulai muncul di berbagai tempat di Indonesia, kekurangan air dalam masa perubahan iklim. Nah, kami juga melihat persoalan yang ada, yaitu gerakan membangun pariwisata berbasis situs-situs budaya yang akhirnya juga membawa banyak wisatawan dari berbagai tempat datang ke berbagai wilayah, dan ini merupakan target dari pemerintah ya untuk pendapatan investasi nasional. Nah, kedua hal ini paling tidak mengingatkan kami tentang Yogyakarta, karena Yogyakarta adalah provinsi yang sangat unik ya, pusat budaya di Indonesia yang setara dengan Bali, tetapi juga punya keprihatinan pemberdayaan yang konsisten kepada masyarakat, dan itu bisa terlihat di dalam sistem irigasi Pak Ahmad dan Pak Kisworo, baik pemirsa yang juga merupakan sahabat Gria Pasiana Lakunya Wiji, yang kami temukan seperti saya jelaskan pada episode 8 bahwa inspirasi dari kanal Van der Wijk membuka peluang untuk Yogyakarta melindungi, membuat benteng-benteng air mengelilingi Yogyakarta. Nah, sekarang kami ingin mendiskusikan karena ada kelimpahan air mengelilingi Yogyakarta, tetapi sumber menurut data konservasi hijau itu makin menurun. Saat ini sekitar 12% hutan yang ada di Yogyakarta. Nah, ini salah satu ancaman ya untuk kami semua, bagaimana memastikan bahwa peradaban irigasi yang sudah terbentuk di Yogyakarta dan mampu mengairkan air ke sawah dikelilingi di seluruh Yogyakarta itu dapat terus dipelihara. Jadi bersama saya Dr. Ahmad Milal Sihabul, namanya Pak Ahmad agak ini ya unik, jadi saya terbalik, harusnya Dr. Ahmad Sihabul Milal, Rektor Institut Ilmu Al-Quran Al-Nur di Bantul, yang datang hampir 1 jam ya ke tempat di sini di mana kami lakukan talk show, yaitu di Minggir. Beliau adalah penulis buku Green Islam dan juga
bersama-sama dengan kami Yayasan Gereja Gerasa telah mendampingi Kelurahan Giri Cahyo untuk mempersiapkan masyarakat terlibat dalam pariwisata karbon terpadu. Dan bersama dengan beliau adalah partnernya itu Bapak Dr. Agus Kisworo, dosen ekowisata Fakultas jurusan bioteknologi di Universitas Kristen Putra Wacana dengan konsentrasi ekowisata. Dan bersama-sama dengan Pak Ahmad telah mendampingi masyarakat di Giri Cahyo untuk mempersiapkan mereka masuk di dalam program pariwisata terpadu, karbon terpadu ya. Nah, jadi kami akan menggunakan waktu sekitar 40 menit untuk mendiskusikan tentang apa yang bisa ditawarkan kepada Yogyakarta dari pengalaman Bapak berdua dalam mendampingi masyarakat di akar rumput untuk mereka siap masuk dalam model pariwisata restoratif ya, yang juga melindungi dan menanam kembali hutan dan memelihara keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Nah, pertama-tama saya akan bertanya kepada Pak Ahmad, sahabat kami, sesuai dengan kepakaran Bapak dan konsen saat ini, kami sangat bangga bahwa Yayasan Gereja Gerasa Universitas Kristen Putra Wacana bisa bekerja sama dengan Institut Ilmu Al-Quran, Al-Nud, untuk memberi pandangan dari latar belakang atau perspektif teologis bagaimana upaya negara dan masyarakat untuk hidup bersama dengan alam, supaya tanggung jawab ekologi yang diberikan Tuhan kepada kami semua itu bisa dilindungi ya, dan mempunyai dasar-dasar teologis yang kuat. Nah, ini pengalaman Pak Ahmad di dalam memberikan kesadaran baru kepada masyarakat di Giri Cahyo itu mungkin bisa dijelaskan supaya akan memberi inspirasi untuk Indonesia ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Nona, dan terima kasih juga Pak Kisworo yang hari ini kita diskusi tentang bagaimana pariwisata itu sustainable, ramah lingkungan, kemudian nanti bisa kita lihat dari perspektif teologi dan bioteknologi. Nah, pertama mungkin sebelum ke Giri Cahyo, kami melihat bahwa tren pariwisata nasional ini memang banyak yang menjadi sasarannya adalah bagaimana yang datang wisata itu semakin banyak. Dan yang kalau datang wisata semakin banyak, otomatis pendapatan semakin banyak, devisa negara semakin banyak. Nah, kalau ini terus-terusan, kemudian yang menjadi target yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian tidak memperhatikan aspek ekologi, keadilan ekologi, nanti ini jadi masalah. Di satu sisi, memang negara atau pemerintah membutuhkan pemasukan devisa, tapi di sisi lain jangan lupa bahwa ada persoalan keadilan ekologi yang juga harus diperhatikan gitu. Jadi soal bagaimana kemudian wisata yang tidak neolib, yang ramah lingkungan, ada upaya penurunan emisi karbon, kemudian bagaimana mengelola sampahnya dan lain sebagainya, itu tentu harus diperhatikan. Jadi wisata hijaunya, kemudian pekerjaan hijau, dan itu adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah kalau misalkan pengen terus menggalakkan pariwisata. Jadi wisatanya tidak melulu bahwa itu mengejar target devisa pendapatan negara, tapi juga mempertimbangkan aspek ekologi dan juga
bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kalau kita lihat tren secara garis besar, secara keseluruhan di Indonesia, memang pariwisata banyak diarahkan untuk mendapatkan devisa, pendapatan, dan mengejar ekonomi. Nah, memang kalau saya lihat di konsep pemerintah itu memang mereka juga punya konsep bahwa bagaimana wisata yang ramah lingkungan, pengembangan desa wisata. Tapi dalam implementasinya ini kurang diperhatikan. Nah, jadi ini banyak kemudian wisata itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, masyarakat tidak menikmati. Nah, ketika proses ini terjadi, maka di situ kemudian ketika yang jadi target adalah pendapatan, pertumbuhan ekonomi, maka disitulah muncul eksploitasi terhadap alam. Jadi misalkan wisata, bagaimana misalkan pantai yang awalnya itu milik publik jadi private. Masyarakat tidak bisa mengakses itu, harus berbayar. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam hal ini sehingga alamnya bisa rusak. Lahan pertanian yang asalnya bagus karena hanya untuk genjot ekonomi dijadikan wisata, akhirnya alamnya rusak. Hutan yang bagus kemudian dieksploitasi karena genjot wisata, hutannya rusak, akhirnya ekosistemnya rusak. Nah, dalam konteks ini sebenarnya teologi apapun, baik di Islam, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya, itu sudah clear ya, bahwa alam ini adalah amanah, gitu ya, amanah Tuhan. Jadi alam ini adalah milik Tuhan. Jadi di Al-Quran itu bahwa yang memiliki bumi, langit, dan seisinya itu Tuhan. Dan ini saya lihat di Mazmur 241 juga sama, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, itu ya. Jadi teologi apapun, agama apapun meyakini bahwa bumi, alam ini adalah amanah dari Tuhan. Yang mempunyai Tuhan pada hakikatnya. Manusia hanya disuruh mengelola. Kalau dalam Islam sebagai khalifah itu mengelola. Boleh dijadikan tempat wisata, boleh dijadikan apa ya, tapi diperhatikan bahwa tidak boleh dirusak. Adamul fasad. Jadi tidak boleh merusak, kemudian keseimbangan ekologinya jadi masalah. Atau dalam bahasanya Paus Fransiskus, kalau orang melakukan kerusakan itu adalah dosa ekologi. Nah, kalau wisata tidak mempertimbangkan aspek spiritual teologi bahwa saya mengelola wisata itu adalah bumi, alam, dan alam adalah amanah, tidak boleh rusak. Nah, dalam konteks ini maka agama melihat ketika kita mengelola alam untuk wisata, coba diperhatikan bahwa itu adalah amanah Tuhan alamnya. Dan ketika amanah itu tidak boleh dirusak. Itu adamul fasad. Kalau orang merusak itu melakukan apa yang disebut dengan dosa itu. Di sisi lain, ketika orang mengelola tentang wisata, ini juga kita lakukan di Giri Cahyo ya. Jadi bagaimana kemudian ketika mengelola wisata, ekowisata berbasis karbon, berbasis masyarakat, di situ kita juga mempertimbangkan aspek keseimbangan. Jadi mana itu namanya mizan ya, artinya keseimbangan alam gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan suatu daerah, misalkan di Giri Cahyo, hutan sebagai wisata, juga diperhatikan bahwa tanaman-tanaman itu tidak boleh dirusak. Tanaman harus ditambah biodiversity-nya. Ketika misalkan kita ingin mendatangkan orang luar datang ke sana, itu adalah bagian dari itu, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Tetapi jangan lupa bahwa tanaman, pohonnya harus dipelihara, karena itu juga bagian dari ekosistem yang dipelihara. Dengan kata lain, ketika kita menjadikan alam sebagai wisata, itu konsep keseimbangan alam juga harus diperhatikan. Itu yang disebut dengan adanya keadilan ekologi. Nah, keadilan ini dalam Islam disebut dengan adalah, dan teologi apapun pasti menyepakati kita harus adil terhadap alam. Jadi wisata, alam yang dijadikan wisata itu seharusnya prinsip yang harus dipegang keadilan terhadap alam. Artinya alam juga diperlakukan adil. Kalau misalkan wisata itu mendatangkan duit, nah duitnya jangan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, tapi alam juga dikasih nih.
untuk konservasinya, untuk penanaman, untuk pemeliharaan. Nah itu bagian dari kita tidak digugat ya. Iya, keadilan alam, karena ya itu tadi titipan itu. Maka dari itu harus adil. Nah, kedua, ada namanya keadilan sosial. Jadi bagaimana ini namanya maslahah dalam agama ya. Kemaslahatan. Bagaimana wisata itu juga mendorong kemaslahatan bagi masyarakat lokal. Jadi tidak kemudian adanya wisata itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Wisatanya terkenal besar, tapi yang menikmati ya 2 orang itu aja misalkan gitu ya, karena dia memilih modal. Nah, kalau di Girijaya ini bagus karena apa? Yang menikmati adalah semua, tidak ada yang kemudian 1 orang menikmati. Karena apa? Konsep pengembangan wisatanya berbasis masyarakat, bukan berbasis siapa yang punya duit banyak untuk mengembangkan wisata. Nah, itu namanya bahwa selain keadilan ekologi, kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga juga keadilan ekonomi ya. Artinya kalau sudah masalah sejahtera, masyarakat merasa memiliki dan kita berharap ekonominya meningkat secara signifikan. Nah, dari proses ini ya teologi apapun ya, artinya kalau mengelola wisata itu harus mempertimbangkan tadi soal keadilan, kemudian maslahah, kemudian apa itu disebut dengan keadilan ekonomi. Itu yang paling penting dalam agama apapun, saya pikir ini. Nah, kalau kita nggak memperhatikan ini, alam itu nanti bisa ngualati. Kita tidak adil terhadap alam, artinya dieksploitasi untuk wisata besar-besaran. Misalkan daerah lereng-lereng bukit dimanfaatkan semua untuk wisata, dibikin hotel, macam-macam yang kemudian, nah nanti alam akan marah gitu ya. Ketika pohonnya ditebang, tumbuhannya tidak diperhatikan, ketika ada hujan deras yang kemudian tidak ada bisa menampung air, maka mana larinya? Yaitu maka akan terjadi bencana. Nah, itu alam akan ngualati dalam bahasa Jawa. Kalau kita tidak adil terhadap alam juga bisa bisa mengualati atau menjadikan musibah bagi manusia. Dan itu bukan karena alamnya, bukan karena Tuhan, tapi manusianya memang nggak adil terhadap alam. Oleh sebab itu, ketika kita kayak di Girijaya, ketika kita bukan bikin program wisata karbon, kita tidak kemudian memangkas atau ngeperas lahan-lahan yang tinggi atau macam-macam, tapi kita biarkan. Itu bagian dari bahwa kita melakukan alam secara. Nah, bahayanya di beberapa tempat adanya bencana-bencana yang di daerah-daerah wisata karena alam tidak diperlakukan secara adil. Kita tidak mempunyai sifat kasih sayang terhadap alam. Kita tidak, kalau dalam Islam rahmat, kalau dalam tradisi Katolik, Protestan ini sifat kasih sayang cinta. Karena itu adalah bagian dari integral kehidupan. Nah, artinya apapun jenis wisata yang kita kembangkan, apalagi alam, maka kita harus punya konsep yang juga harus kuat adalah kita yang menyayangi alam dan apa yang seisinya. Nah, itu dari perspektif teologi gitu ya. Nah, kalau kita menjalankan program pengembangan wisata dan struktur wisata karbon sebagaimana yang dilakukan di Girijaya, ini sudah menerapkan konsep-konsep ini dilandasi dengan dalil-dalil spiritual, kemudian menghargai budaya lokal. Itu kita hormati dan itu bagian dari pelestarian alam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ingin menjelaskan dulu kami sekarang di mana dan Girijaya itu di mana, karena pasti bertanya-tanya Girijaya apa Pak? Ibu Marsyana dengan Pak Ahmad dan Pak Suworo sedang di Girijaya? Tidak, kami sekarang ada di sini di tempel ya. Jadi ini kenapa saya mengajak Pak Kisworo dan Pak Ahmad ke sini, karena kami sebenarnya ada di Joglo Buk Renteng dan menghadap di depan itu di sebelah barat adalah Buk Renteng. Buk Renteng itu adalah kanal Van der Weyck ya, yang sudah saya jelaskan pada episode 8. Jadi Girijaya itu ada di sini. Ya di sini Girijaya di pantai selatan.
Nah, Pak Ahmad itu ada di sini ya. Jadi Pak Ahmad jalan sampai ke sini pakai mobil sekitar 1 jam lebih. Kaki Suara di mana kira-kira rumahnya? Sleman. Sleman. Oh, Pakem di sini ya. Nah, jadi naik ke atas. Kalau saya di Condong Catur ya, Catur Tunggal ya. Nah, jadi kami nanti akan membawa pemirsa untuk lihat Giri Cahyo. Tapi sekarang kita mau menikmati dulu ya. Nah, kita punya konsep bagaimana ketahanan air, ketahanan hijau ya, area hijau di Yogyakarta, supaya nanti ketika kita bekerja bersama masyarakat di Giri Cahyo, kita sudah lengkap. Pak Kisworo gimana Iya, Pak? Ibu sehat. Iya sehat. Ibu juga sehat ya? Iya saya baru sembuh tapi sudah semangat lagi. Semangat ya? Sakit apa ya, Iya. Pak? Sesudah liburan. Oh. Terus saya ada masalah mungkin karena makanannya itu Dampak ya. pariwisata. Ya tapi itu harus jaga kan makin tua jadi perutnya agak terganggu. Baik Pak Kisworo, sesudah kita dengar penjelasan dari Pak Ahmad, pengalaman meyakinkan warga Giri Cahyo sampai mendapat kembali energi teologi yang rahmati, itu adalah satu kerja yang bersama ya dengan Pak Kisworo ya. Nah ini sangat menarik untuk mendengar perspektif ilmu bioteknologi ya, ekowisata di dalam mengawal bersama konsep teologi tadi ya. Kira-kira apa yang Pak Kisworo bisa bagikan kepada pemirsa tentang pengalaman Pak Kisworo mempersiapkan masyarakat ya di Giri Cahyo, juga dalam konsep besar tentang ekowisata yang memang harus terjadi di dalam pariwisata Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Isinya adalah manusia, alam ya. Nah, sehingga ini ada tenunan yang terus bisa diperlebar ya dalam pergerakan kami bersama untuk membangun kesadaran kolektif ya. Silakan Pak Kisworo. Ya. Jadi kalau sedikit di kitab Kejadian ya, manusia diciptakan itu kan hari terakhir. Paling akhir. Kalau itu dihitung waktu geologinya mungkin bisa jutaan tahun atau bahkan miliaran tahun gitu. Nah, ini kan menarik. Kenapa Tuhan menciptakan kita nggak di awal saja, tapi di akhir gitu. Nah, rupanya Tuhan memberi amanat ya, memberi tanggung jawab kita. Kalau di Alkitab itu memang ditulis menguasai, Pak. Tapi menguasai di sini dalam konteks boleh memanfaatkan, tapi harus punya tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestariannya. Kira-kira itu. Nah, sebenarnya kita dibekali oleh religiositas ya. Nanti kalau kita ke desa-desa juga banyak kearifan lokal yang itu sebenarnya punya bekal kita, menjadi bekal kita untuk mengelola apapun atau menjalankan apapun termasuk kegiatan pariwisata. Itu satu. Kedua, nah nampaknya kita terbuai ya dengan ekonomi dari pariwisata itu sendiri. Jadi Pak Ahmad menyebut jumlah wisatawan yang digenjot dan sebagainya. Karena kita memang kalah dengan negara-negara lain ya. Kalau di Thailand misalkan yang paling ramai yang sejauh saya tahu mungkin sudah di atas 40 juta, 50 juta wisatawan asing per tahun gitu. Kita masih di kisar 20-an. Setelah Covid bahkan rendah lagi. Nah, sekarang sudah merangkak, kita punya target 16-17 juta wisatawan asing. Dan ini kue yang besar kalau dilihat dari ekonomi ya. Kalau capaian kita dari untuk bulan Januari, Februari, Maret, April tahun ini aja sudah hampir divisanya 68 triliun lebih. Kan besar uangnya. Gitu. Nah, ini yang membuat kita kadang wah ini gitu ya, kita harus genjot jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya dan sebagainya, meskipun sebenarnya paradigma dari wisata massal ke wisata yang lebih ramah lingkungan itu sudah tumbuh puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tapi tadi seperti Pak Ahmad katakan, nah kita ya mencantumkan itu barangkali di visi kita tentang pariwisata dan sebagainya, tapi implementasi ya real ya untuk mewujudkan
wisata yang ramah lingkungan itu mungkin masih belum kuat gitu ya, masih menonjol. Itu kedua. Ketiga itu kondisi kita ini luar biasa karena penduduk kita banyak, terutama Jawa. Nah, kekuatan wisatawan lokal itu ya sebenarnya kita udahlah nggak terlalu mengabaikan yang asing itu enggak apa-apa, karena potensi wisatawan kita itu besar sekali ya. Penduduk kita itu hampir 300 juta, target pemerintah itu 1,2 miliar per tahun itu, dan pasti itu tercapai kalau melihat tren dari kuartal pertama itu. Jadi potensi wisatawan lokal pun itu luar biasa. Coba catatannya kan tadi ya, ketika kita mengelola sebuah kegiatan wisata ya, entah di kota, entah di kawasan wisata atau di desa-desa wisata. Nah, itu tadi bagaimana kita menjalankan itu dengan mempertimbangkan keadilan bagi lingkungan dan sebagainya. Nah, bukannya belum atau masih kurang lah memanfaatkan itu. Padahal desa wisata kita banyak ya, di Indonesia mungkin ada sekitar 8.000-an desa ya. Lalu kalau di Jogja mungkin ada bisa 144, di Gunung Kidul mungkin ada 60-an. Banyak Pak. Iya. Dan lebih dari 50% yang menarik yang saya ketahui di DIY ini, lebih dari 50% itu jadi desa wisata. Nah, ini kan ya pisau bermata dua. Kalau cara kita merunning wisata seperti selama ini ya, yang belum ke arah sustainability tadi ya, kekhawatiran kita terhadap pencemaran ya, kerusakan lingkungan yang itu juga berdampak ke penurunan kualitas manusia, bahkan punahnya keanekaragaman hayati. Nah, itu akan bisa tercapai. Jadi kadang indikator kita masih ekonomi gitu ya, tetapi belum ke arah yang ekologi. Nah, ini tantangan saya kira ya, kalau kita mau lebih berpikirnya lebih jauh ya. Bu Farsi kan perjuangannya nanti bahkan sampai ke DPRD bahkan DPR ya. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah kita juga ukuran atau indikatornya hanya jumlah saja, atau juga ada indikator ekologinya? Kayak matriks ya? Iya, dibuat metrik, bahkan mungkin indikator sosial. Jadi intinya setiap insan pariwisata ya, siapapun dia di level apapun, ya ukurannya jangan ekonomi saja gitu ya. Tapi kegiatan wisata juga harus bisa diukur dengan seberapa banyak dia misalkan memulihkan lingkungan. Ya, misalkan hutan. Oh, laju deforestasinya tinggi, tapi setelah kawasan itu dikelola untuk kegiatan pariwisata berkelanjutan, setidak-tidaknya lajunya berkurang. Syukur lajunya bisa di stop. Lebih maju lagi syukur bisa diperbaiki. Jadi luasannya bisa ditambah dan sebagainya. Demikian juga tentang sampah, tentang kualitas air. Nah, mestinya kegiatan pariwisata juga diukur dengan itu, atau setidaknya punya komitmen itu di dalam kita merunning kegiatan pariwisata. Itu saya kira penting sekali dan menjadi tantangan. Ya, apabila dalam program pariwisata itu ada edukasi kepada wisatawan ya. Nah, jadi edukasi itu bisa dituangkan di dalam SOP misalkan, standar operasional prosedur. Ketika wisatawan akan datang ke satu tempat, mereka diberikan dulu petunjuk, ini loh komitmen yang Anda harus buat gitu ya. Nah, ya, konsep tadi Bu yang supaya bisa berkelanjutan itu kan dua hal saja yang utama. Yang pertama aspek konservasinya. Jadi seluruh aktivitas wisata harus bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya, nggak boleh merusak, nggak boleh menghancurkan dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin kalau bisa memulihkan. Jadi aspek konservasi. Yang kedua yang barusan disebut edukasinya. Gitu. Jadi wisatawan ikut kegiatan harus ada nanti perubahan cara pandang, perubahan mindset itu ke arah yang lebih baik. Tidak hanya wisatawan, bahkan tadi pelaku pariwisata itu juga harus. Dan yang berat mungkin itu menanamkan mindset. Ya. Itu tantangan ya Pak Kisworo ya, karena pada waktu Pak Kisworo dan Pak Ahmad mendampingi masyarakat di Giri Cahyo itu juga harus
memastikan bahwa mindset mereka juga mengalami pertumbuhan dengan konsep Iya. baru ini ya. Gimana tantangannya Dan Pak? sekarang masih berproses. Masih berproses ya. Ya, Ya, gimana bisa sedikit cerita tantangan Ya, yang kita dihadapi? bahkan sudah memulai diskusi dengan tahap yang sangat awal dengan mereka melalui focus group discussion ya. Misalkan menanamkan persepsi, menyamakan visi tentang mereka kan desa wisata atau rintisan desa wisata masih jenjangnya ya. Iya. Dan sudah ada kepengurusannya dan sebagainya. Tapi barangkali juga perlu tumbuh dari mereka punya cara pandang yang sama, punya visi yang sama tentang desa wisata yang seperti apa. Iya. Nah, itu sudah kita lakukan dengan mereka meskipun ini harus terus dilakukan, nggak bisa selesai dengan sekali dua kali FGD gitu. Lalu setelah itu kita bersama mereka juga mencoba menggali potensi alamnya, potensi sosial budaya ekonominya, sumber dayanya dan sebagainya gitu ya. Dan itu sudah ada dokumen untuk itu ya, dan cukup bagus secara umum ya, tapi di masing-masing aspek itu perlu pengembangan. Nah, kita juga menyusun strategi ya untuk mengembangkan itu melalui kita ringan-ringan lah karena bersama dengan masyarakat itu melalui SWOT analysis gitu ya. Lalu juga sudah ada itu. Nah, pengalaman kita kan masih awal ya, tapi kita lalu dapat wisatawan dari mancanegara. Iya, itu luar biasa ya Pak. Pada bulan Januari ya, padahal masih belum siap betul gitu. Tapi ya adalah kita intinya learning by doing gitu ya. Karena ini juga berkat ya, mungkin juga mujizat gitu ya. Masyarakat desa yang baru akan menyamakan persepsi macam-macam, belum punya program yang tiba-tiba datang. Ini gara-gara Bu Nona. Dan mereka mengelola dolar ya di sana ya Pak. Dolar gitu ya. Ya, itu perjuangan yang sangat ini. Tapi saya ke mereka yang penting itu kedepankan tadi ya visi kalian gitu ya, visi teman-teman di desa itu punya komitmen apa terhadap desanya. Kalau kita kasih tema pariwisata berbasis karbon misalkan, nah itulah yang nanti disampaikan ya lewat berbagai cara ya, ada diskusi, ada trekking ya, ada makan di tengah hutan, ada mengunjungi pengrajin lokal. Passion itu yang teman-teman tunjukkan, nggak usah khawatir dengan bahasa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu mereka punya keberanian untuk itu dan luar biasa ya. Dari itu lalu kita evaluasi juga ya, terakhir kemarin tuh rata-rata capaiannya ya oke lah gitu, tapi beberapa catatan itu perlu kita tingkatkan lagi tuh. Nah, ini masih dalam proses awal ya. Nanti ya itu sambil jalan lah baik, gitu. Ya. Sejauh sudah kuat tadi ya persepsinya, konsepnya itu saya kira terus didampingi ya Pak Kisworo ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kembali ke Gunung Kidul itu sama dengan tantangan air juga ya di sana ya Pak. Sementara yang kami belajar itu Jogja, di daerah-daerah di Sleman, Kulon Progo dan Bantul sangat berlimpah dengan air ya, maupun di kota ya, karena ada kanal dan selokan serta irigasi mandiri lainnya. Nah, ini kira-kira dari pengalaman berteologi Pak Dr. Ahmad, bagaimana konservasi air itu harus dilakukan oleh masyarakat, terutama daerah-daerah di mana tantangan air itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi pengalaman di Girijayo ketika ada wisatawan dari Amerika itu juga menjadi pengalaman menarik bagi masyarakat Girijayo. Ternyata wisatawan mancanegara yang ke Girijayo itu tidak melulu hanya wisata melihat alam, tapi mereka juga menanam. Nah, itu bagian dari kalau kita bagaimana kalau kita peduli terhadap alam, kita konservasi salah satunya lewat menanam. Dan ini patut dikembangkan, artinya apa yang dilakukan wisatawan yang datang ke Girijayo, kemudian mereka tidak hanya wisata tapi menanam, itu adalah suatu yang luar biasa. Dan kesadaran
orang wisata itu kan tidak semuanya seperti itu. Orang wisata kadang itu datang hanya untuk senang-senang. Soal lingkungannya mereka nggak memperhatikan. Nah, ini keren menurut saya apa yang dilakukan wisatawan di Girijaya dari Amerika datang ke Indonesia, ke Girijaya. Mereka tidak hanya menikmati alam tapi juga menanam. Nah, saya punya harapan, jadi kesadaran orang berwisata itu jangan hanya senang-senang saja. Istilahnya ada kegundahan masalah biar fresh, kemudian wisata ke alam, tapi coba ditambahkan bahwa ketika wisata juga melakukan konservasi alam. Nah, mungkin kalau misalkan di daerah situ wisatanya banyak sampah, ya belajar ngambil sampah. Nah, itu edukasi seperti itu juga penting, karena persoalan di wisata itu tidak hanya persoalan kebijakan pengelola dari sisi pemerintah yang mengelola wisata, tidak kemudian mereka yang terlibat, tetapi para wisatawan itu sendiri harus punya kesadaran itu, edukasi tadi itu, dan itu mungkin best practice yang mungkin bisa ditularkan di tempat lain. Harus ada edukasi atau kesadaran para wisatawan kalau wisata harus konservasi. Itu menurut saya keren. Nah, kalau dari perspektif agama, apa yang kita lakukan dan kita yakinkan untuk masyarakat bahwa dalam doktrin agama apapun di Islam misalkan bahwa menanam adalah ibadah. Nah, tanaman itu punya fungsi yang beragam. Ada yang banyak menghasilkan oksigen, banyak tanaman yang menyimpan air. Di daerah-daerah kritis yang kemudian lereng-lereng perbukitan, menanam itu adalah suatu keharusan. Karena ya kadang mata air itu yang nyimpen dari misalkan habis hujan, yang nyimpen adalah tanaman-tanaman itu. Dan ya memang sempat kalau di Girijaya ada perdebatan, ini tanaman itu ngualati, kalau nebang ini jadi mara bahaya. Pada waktu itu mereka hampir bimbang karena dianggap di dalam agama tidak mengajarkan memelihara pohon itu. Oh iya. Ya kan, itu sempat bimbang. Tapi ketika saya jelaskan bahwa menanam itu adalah ibadah yang kemudian pahalanya terus mengalir, mereka yakin bahwa dengan memelihara tanaman apalagi menghasilkan oksigen, bisa menyimpan air, mereka semakin kuat. Ternyata budaya yang melekat dari nenek moyang mereka bahwa tidak boleh memotong sembarangan pada bulan dan hari tertentu, itu menurut saya kearifan lokal yang luar biasa, dan itu dalam agama itu bagian tidak merusak agama luasa. Nah, kembali ke persoalan air di Jogja ini. Ketika lahan pertanian mulai berkurang, serapan air juga sudah diganti dengan bangunan-bangunan. Kalau masyarakat Jogja kemudian tidak menyadari bahwa menanam itu penting, ya air lama-lama akan jadi hilang. Kan yang bisa menampung air itu kan salah satunya tanaman. Nah, kesadaran bahwa banyak orang beragama kadang tidak menyadari bahwa menanam itu ada bagian ibadah. Kita butuh oksigen, kita butuh air, dan air harus butuh penyimpanan, dan itu salah satunya adalah lewat tanaman dan menanam. Nah, itu menurut saya problem. Misalkan nanti ini soal irigasi yang sudah bagus di Jogja, kalau kesadaran menanamnya juga rendah, terus tanah persawahan mulai berkurang, hutannya mulai berkurang, maka air akan disimpan di mana? Hilang itu. Air itu kan sebenarnya hanya pindah-pindah tempat. Siapa yang bisa menyimpan, dialah yang dapat air. Tapi kalau nggak ada yang bisa menyimpan, nah yang menyimpan salah satunya adalah pohon. Nah, kesadaran menanam menurut saya itu harus betul-betul diedukasi pada masyarakat bahwa itu tidak hanya sekedar menanam, tapi itu adalah bagian dari ajaran agama. Itu prinsip teologi yang menurut saya, dan itu di beberapa tempat saya pikir ketika orang punya keyakinan agama yang disentuh itu adalah wilayah agama, bahwa menanam adalah bahan agama, saya yakin itu semakin kuat, apalagi ditambah dengan kearifan lokal yang ada di suatu desa atau suatu daerah. Itu Bu. Ya, baik.
Pak Ahmad dan Pak Kisworo, kami sudah bincang-bincang cukup waktu yang agak lama juga ya. Nah, saya mau berbicara lama banget, tapi memang waktunya terbatas untuk podcast ini. Tapi ini adalah awal kita untuk meluaskan, mensosialisasi apa yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama secara akademisi, pemberdayaan dalam masyarakat itu adalah bagian yang perlu diinformasikan, bahwa kalau ada warga Jogja yang perlu teman, nah Anda tidak sendiri, tapi bersama dengan kami semua bergerak untuk memastikan bahwa air di Jogja yang sudah berlimpah ini tetap ada melalui proses penanaman pohon, dan itu ada hubungan dengan bagaimana kita mengupdate terus teologi kita ya. Karena banyak sekali ajaran teologi lain ya masuk ya. Jadi kita perlu harus terus menyegarkan teologi kita, diingatkan tentang prinsip-prinsip teologi yang berbasis kasih sayang ya, kepedulian pada alam, pada sesama, untuk mendorong kekuatan alam di Jogja itu untuk menerima kami ya. Karena alam itu juga perlu waktu untuk istirahat, untuk merasa aku sudah sehat ya, sama dengan manusia. Nah, kita harus menciptakan kepedulian di dalam hati kita dan kepada sesama untuk melihat alam sebagai personifikasi dari kepentingan kita juga yang juga ada pada alam semesta ya. Nah, jadi itu salah satu hasil dari diskusi kami bersama, baik itu bisa dibuktikan secara sains dari segi bioteknologinya maupun dari segi teologinya. Nah, untuk penutup, karena nanti kami akan ke Buk Renteng, di mana Pak Ahmad dengan Pak Kisworo harus mengalirkan perahu sebagai tanda bahwa gerakan hijau itu terus mengalir gitu ya. Dan kita akan mengalirkan di Buk Renteng, dan pemirsa juga akan lihat bagaimana pentingnya sejarah peradaban konservasi air untuk tujuan kemaslahan sosial bagi manusia di Jawa yang secara berabad-abad menjadi sumber swasembada pangan ya. Nah, ini tetap harus dipelihara supaya beban ini kalau misalkan hilang nggak dipindahkan ke daerah lain, ke Merauke misalkan, karena Jawa sudah hilang kan sumber-sumber ketahanan pangannya ya. Akhirnya dipindahkan ke pulau lain yang belum tentu bisa akhirnya menimbulkan masalah. Nah, ini yang kita harus jujur ya. Nah, mungkin untuk closing sebelum kita nanti memberi kesempatan untuk bapak-bapak mengalirkan perahu sebagai komitmennya. Tadi saya sudah mengalirkan perahu saya untuk pengantarnya. Itu bisa memberi semacam catatan kepada kami semua sebagai satu komitmen pribadi maupun ajakan kepada masyarakat di Yogyakarta dan Indonesia, bahwa perilaku ekologi itu berdampak pada diri sendiri dan juga lingkungan dan juga pada pulau-pulau lain. Nah, ini kita harus sadar bahwa ternyata kita diikat ya dalam situasi modern saat ini. Ada keterkaitan. Nah, disitulah kita harus memastikan bahwa kita tidak akan menimbulkan membuang beban-beban ekologi ke tempat lain, dan itu akhirnya kita harus membayar hutang-hutangnya dengan kerja keras lagi. Tapi sekarang ini kita mau lakukan itu ya. Untuk punya komitmen yang cukup adil kepada lingkungan. Kira-kira Pak Kisworo mau tutup dulu dengan komitmen Pak Kisworo atau motivasi apa yang mau diberikan kepada sahabat Gria Parsiana Lakuna Wicibumi ya. Saya sudah lama di fakultas ya, tentu saja ya, baik mengajar maupun praktikum maupun bersama masyarakat gitu. Dan ini sebenarnya di ujung masa pengabdian. Nah, terus akan tapi ternyata ikut ya? Gitu ya. Panggilan mungkin ya. Jadi saya senang sekali ya bisa ikut dilibatkan, diajak untuk bersama-sama dengan masyarakat, dalam hal ini
masyarakat Giri Cahyo. Seperti saya katakan tadi, sekarang itu rame-rame desa wisata. Nah ini secara nanti untuk sosialisasi untuk itu bagus sekali. Seandainya kita berhasil ya Pak ya, mungkin membangun masyarakat Giri Cahyo ini yang betul-betul mungkin rintisan lalu meningkat dan seterusnya sampai mandiri. Nah itu saya bayangkan impact-nya akan luar biasa gitu ya, akan menginspirasi desa-desa lain. Nah desa ini sel terkecil ya untuk seluruh aktivitas dalam konteks misalkan pariwisata. Nah kalau sel kecilnya ini bagus, itu menurut saya impact-nya besar ya untuk tadi kita menyelamatkan air, menyelamatkan lingkungan, ya mengedukasi anak cucu kita. Ya, oleh karenanya saya berharap ini bisa terus berlangsung. Mudah-mudahan masyarakat juga cukup antusias dan bersabar juga kita ya, pelan tapi pasti gitu ya, akan menjadi desa wisata mandiri berbasis karbon. Saya yakin akan cepat kita bisa share itu untuk desa-desa wisata lain. Saya kata tadi 50% lebih desa itu sekarang ingin jadi desa wisata karena ekonominya yang luar biasa. Tapi catatannya ekonomi boleh, tapi ekologinya jangan lupa. Kira-kira. Ya, jadi pemirsa, karbon itu nanti kita akan jelaskan secara khusus pada podcast yang lain. Tapi karbon itu adalah berbagai gas yang ditarik oleh pohon. Hanya pohon yang satu-satunya diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menarik racun-racun yang ada di sekitar kita yang dibuat atau dihasilkan oleh manusia karena teknologi, karena modernisasi alat-alat yang kita produksi, fosil yang kita pakai, bensin. Jadi pohon itu itu memang kalau di teologi Kristen ya Pak, itu diciptakan dulu untuk mempersiapkan manusia. Jadi sesudah penciptaan namanya tohu bawohu, kacau balau, itu kan banyak gas-gas terbentuk. Tuhan ciptakan dulu pohon. Jadi pohonnya narik sebelum matahari diciptakan, benda-benda terang itu. Jadi cahayanya datang dari mana? Ya dari Tuhan pencipta itu. Jadi pohon diciptakan, sudah bersih, udaranya baru matahari diciptakan. Kemudian manusia diciptakan. Jadi ini sesuatu yang bukan baru muncul dalam mitigasi perubahan iklim ya pohonnya. Semua desain Tuhan. Itu desain Tuhan ya. Ya, jadi kami akan bicara secara khusus di dalam podcast untuk lihat bagaimana karbon itu dihitung di pohon. Sehingga kalau masyarakat Jogja nanam pohon seperti dijelaskan oleh Pak Ahmad dalam teologi Islam, itu tahu bahwa itu ada harganya gitu lah. Nah, kira-kira Pak Ahmad untuk menutup sesi dari podcast episode 10 ini ada catatan Pak Ahmad yang khusus akan diberikan kepada masyarakat pesantren, teman-teman, mahasiswa dan lain-lain, karena kita akan meminta juga komunitas pesantren yang basisnya sangat dekat dengan rahmat ilahi itu turut bertanggung jawab ya untuk menjaga konservasi air dan hutan di Yogyakarta dan punya nilai ekonomi ya Pak. Silakan Pak Ahmad. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kerusakan ekologi terjadi di mana-mana gitu ya. Dan kita tidak bisa kemudian menyalahkan Tuhan bahwa ini takdir gitu ya. Itu adalah ulah tangan kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau ingin alam ini bisa baik kembali, alam ini menjadi lestari, ya dari kita sendiri, kita mulai dari diri kita, bahwa perilaku kita itu harus sayang dan kemudian rahmat, kemudian seimbang terhadap alam. Nah, ketika diri kita sudah berhasil melakukan itu, kemudian kita mengajak pada orang sekitar kita, ayo kita sama-sama peduli terhadap alam. Kita memanfaatkan alam misalkan untuk wisata, jangan hanya yang dipikirkan adalah nilai ekonominya, tapi bagaimana kita juga memperhatikan tentang konservasinya, mengelolanya dengan baik sehingga alam diperlakukan secara adil. Dan itu tidak terlepas umat beragama apapun, baik Islam maupun yang agama lain, atau ya kalau Islam di pesantren-pesantren, bahwa harus mulai melek bahwa kita harus, ini alam sudah rusak, kita harus berbuat baik terhadap alam. Apakah dengan cara menanam, mengelola sampah,
terus kemudian mengurangi sampah, kemudian berperilaku tidak boros dengan air, kita pola hidup kita ya tidak konsumerisme, itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam rangka ya kita menjaga alam agar tetap lestari. Juga ekoenzim ya Pak? Dan termasuk ekoenzim. Jadi bagaimana soal sisa-sisa buah-buahan, sayur yang kita makan itu percuma kalau hanya dibuang sembarangan. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim. Dan itu yang kita lagi kerjakan dalam bentuk riset dan pengabdian terhadap komunitas-komunitas di Bantul, bagaimana mereka bisa mengelola sampah rumah tangga mereka. Harapannya dengan cara-cara ini alam semakin bagus dan kita tidak menambah beban bumi dengan sampah organik ya. Sampah organik. Bahkan itu bisa saja. Dipakai untuk pupuk ya, bahkan air, cair. Sampah-sampah ini ketika diolah jadi ekoenzim bisa dijadikan pupuk, bisa jadi untuk mencuci deterjen, mencuci lantai, dan bisa untuk kosmetik juga ya. Jadi obat gatal, bahkan untuk diabetes itu tetangga saya ada yang saya kasih itu dilalah cocok Pak untuk mencuci luka diabetes itu ya. Terus kalau ada luka itu kalau dikasih ekoenzim itu cepat keringnya. Nah ternyata dari sampah itu ternyata punya manfaat ketika diolah beneran dengan ilmu yang benar gitu ya. Sesuai alamiah. Sesuai alamiah gitu ya. Jadi itu manfaat dari mengelola sampah termasuk yang kemudian jadi ekoenzim. Ya. Turunan ekoenzim itu airnya juga bisa dipakai untuk mengairi tanaman ya. Jadi kalau cuci bisa kemudian dipakai untuk menyiram ya. Ya termasuk juga MSF. Bagaimana misalkan kita punya berapa sapi tank toilet itu ya. Kalau nanti sering dialiri ekoenzim itu nggak akan penuh-penuh Pak. Jadi itu terus terurai. Jadi kalau selama ini kan mungkin di perkotaan itu kan banyak dikit-dikit nguras ini ya. Septic tank dan itu kalau menggunakan ekoenzim dia akan terurai terus. Nah ini mungkin juga menjadi edukasi. Jadi ekoenzim bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah terhadap lingkungan limbah itu yang dari WC, dari toilet itu. Itu aja. Ya baik Pak Permisa. Kami akhirnya harus berhenti di sini, tapi saya mau menyerahkan perahu kecil sebagai lambang keberlanjutan restoratif bahwa kita akan jalan keliling Jogja. Ide itu kan mengalir ya Pak, seperti air ya mengalir terus dia mempengaruhi seluruh sistem thinking kita ya. Jadi sistem berpikir yang ada dalam masyarakat itu dipengaruhi. Kami berharap bahwa podcast Gria Farsiana Lakunya Wiji itu seperti air yang mengalir, yang selalu akan masuk di semua nadi-nadi pikiran, komitmen, praktek kita ya, dan itu menjadi inspirasi ya untuk kita bisa berubah. Nah ini pertama kepada Pak Ahmad, nanti ditaruh Terima kasih. Buk Renteng ya Pak ya. Kemudian Pak Kisworo ya. Jadi demikian kami akan saya punya sudah dialirkan, nanti bisa lihat sendiri ya di videonya. Tapi itulah kami berharap bahwa pemirsa semuanya, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi tetap sehat dan bahagia, dan bersama dengan kami Anda tidak sendiri untuk mengawal bumi Yogyakarta, bumi Semar ini ya, bumi Wong Cilik seperti ada di sini. Ini kan Semar for Yogyakarta ya. Jadi bentuk Jogja itu adalah Semar secara makronya. Jadi kita dikelilingi oleh tadi ya Kali Opak, dan sini adalah sungai Kali Progo. Kita dikelilingi oleh banyak sungai ya. Nah ini kita harus memastikan bahwa airnya itu tetap hidup sama dengan pohon-pohon ya. Jadi itu komitmen kami, dan kami dengan komitmen ini akan menutup. Kiranya kami akan semua diberkati, sehat dan bahagia, dan sampai pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati Indonesia.
perahu kecil ini kita alirkan sebagaimana gerakan ekologi yang kita lakukan bersama-sama, mengalir terus kemanapun berada. Teman-teman, kalau tidak ada air tidak ada kehidupan gitu. Jadi ada kehidupan karena ada air ya. Mari kita jaga air ini tetap mengalir dengan jumlah yang cukup, dengan kualitas yang bagus. Perahu ini akan membawa cita-cita kita ya. Kemanapun dia pergi tidak akan pernah berhenti sampai kesudahannya. Good luck. Yeah.